Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hiki Dersyanovika dengan NIM 046 kelas Psikologi 5B. Di sini saya akan membahas mengenai komunitas virtual dalam masyarakat. Di sini terdapat dua pokok bahasan. Yang pertama mengenai virtualitas kehidupan, dan yang kedua mengenai masyarakat cyber dan lenyapnya batas sosial. Langsung saja ke pokok bahasan pertama mengenai virtualitas kehidupan. Virtualitas kehidupan merujuk pada konsep di mana interaksi sosial, identitas, dan komunitas terbentuk dan berkembang dalam ruang maya atau dunia digital. Virtualitas kehidupan sendiri sangat erat kaitannya dengan komunitas virtual, yang mana secara sederhananya mereka adalah suatu kelompok individu yang berinteraksi melalui media digital mengatasi batasan ruang dan juga waktu. Seperti pada komunitas pada umumnya, komunitas ini juga mengikuti serangkaian protokol atau norma yang telah disetujui bersama sebagai panduan perilaku. Komunitas virtual ini setidaknya ada dalam sebuah ruang digital bersama dan ditunjang atau difasilitasi oleh internet atau berbagai sistem teknologi informasi dan komunikasi lainnya, yang bisa bersifat sinkron, asinkron, atau kombinasi keduanya. Selanjutnya mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam konteks komunitas virtual. Yang pertama yaitu pembentukan komunitas online. Nah, TIK memiliki kemampuan untuk menghubungkan orang-orang dari berbagai belahan dunia yang memungkinkan pembentukan komunitas online yang beragam, di mana individu dengan minat atau identitas bersama dapat berkumpul, berdiskusi, dan berkolaborasi tanpa batasan geografis ataupun sosial. Yang kedua mengenai interaksi sosial digital. Interaksi ini difasilitasi oleh platform media sosial, email, dan aplikasi pesan instan telah menjadi norma baru, memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien antara individu-individu yang mungkin tidak pernah bertemu secara fisik. Yang ketiga, mengenai identitas digital. Lebih jauh lagi, TIK telah memainkan peran penting dalam pembentukan identitas digital, di mana individu dapat menciptakan dan memanifestasikan diri mereka dalam dunia maya. Profil media sosial dan aktivitas online menjadi ekstensi dari diri seseorang, seringkali mempengaruhi bagaimana mereka dilihat oleh orang lain dan bagaimana mereka melihat diri mereka sendiri. Poin keempat yaitu pengaruh pada budaya dan opini publik. Nah, TIK sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budaya dan opini publik. Informasi yang tersebar melalui media sosial dapat dengan cepat menjadi viral, membentuk persepsi kolektif, dan seringkali mempengaruhi keputusan dan tindakan massa. Nah, dalam konteks ini, TIK tidak hanya merupakan alat komunikasi, tetapi juga alat yang kuat untuk pembentukan identitas dan pengaruh sosial. Selanjutnya mengenai transformasi sosial dalam era virtual. Yang pertama, mengenai pembentukan komunitas virtual. Nah, komunitas-komunitas ini lahir dari internet, memungkinkan orang-orang dari berbagai belahan dunia untuk berinteraksi tanpa perlu bertemu secara fisik. Hal ini tuh bisa berakar dari kesamaan minat yang luas, mulai dari keilmuan hingga hobi. Nah, komunitas virtual sendiri menawarkan ruang interaksi yang inklusif dan juga fleksibel, memungkinkan pertukaran pikiran dan ide tanpa batasan geografis. Yang kedua yaitu identitas dan budaya virtual. Nah, identitas digital ini tidak hanya sekedar avatar atau nama pengguna, tetapi juga mencerminkan aktivitas online dan interaksi yang terjadi di berbagai platform digital. Hal ini berdampak pada cara individu tersebut mempersepsikan dalam masyarakat dan bagaimana mereka menjalin hubungan sosial. Yang ketiga yaitu dinamika sosial dan teknologi. Nah, perkembangan teknologi digital telah mengubah dinamika sosial secara drastis, terutama dalam cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Media sosial dan berbagai alat komunikasi online telah memperluas jaringan sosial hingga ke tingkat global, memfasilitasi pertukaran informasi dengan cepat dan juga mudah. Yang terakhir yaitu pengaruh pada kehidupan sehari-hari.
Nah, interaksi yang terjadi di dalamnya seringkali mempengaruhi perilaku dan hubungan antar pribadi di dunia nyata. Identitas digital dan pengalaman online, seseorang dapat membentuk konstruksi identitas mereka dan memengaruhi pola interaksi mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks profesional maupun pribadi. Di era digital saat ini, komunitas virtual menawarkan berbagai peluang yang mengesankan. Yang pertama, berkaitan dengan keterhubungan global atau konektivitas global yang disediakan oleh internet memecah hambatan geografis, memungkinkan orang-orang dari seluruh dunia untuk terhubung dan berkolaborasi dengan mudah. Yang kedua, mengenai akses informasi. Hal ini menciptakan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya ke informasi dan sumber daya, memperkaya pengalaman belajar dan pertukaran budaya. Yang ketiga, kolaborasi dan inovasi. Nah, selain itu, platform digital memfasilitasi kolaborasi tanpa batas dan mendorong inovasi dan evaluasi ide-ide progresif. Yang terakhir, mengenai dukungan sosial. Nah, komunitas virtual juga memberi sumber dukungan sosial yang berharga, terutama bagi mereka yang mungkin terisolasi secara geografis ataupun sosial. Namun, komunitas virtual juga menghadapi tantangan yang signifikan. Keaslian dan kepercayaan menjadi masalah utama karena anonimitas online dapat menyulitkan verifikasi identitas yang sebenarnya. Privasi dan keamanan data adalah kekhawatiran yang terus-menerus dengan risiko pelanggaran yang dapat memiliki konsekuensi serius. Kesenjangan digital menyoroti ketidaksetaraan akses ke teknologi yang dapat membatasi partisipasi dan komunitas virtual bagi sebagian orang. Selain itu, ketergantungan yang meningkat pada teknologi dapat mengurangi interaksi sosial langsung yang berpotensi merugikan keterampilan sosial dan kesejahteraan emosional. Kesadaran akan dinamika ini penting untuk memanfaatkan sepenuhnya potensi komunitas virtual sambil mengatasi tantangan yang muncul. Kita beranjak ke materi selanjutnya, yaitu mengenai masyarakat cyber dan lenyapnya batas sosial. Dari definisinya sendiri, sebenarnya masyarakat cyber itu sama kaitannya dengan komunitas virtual, yang mana mereka merupakan suatu kelompok sosial yang eksistensinya berada dalam dunia maya, tercipta dari koneksi jaringan komputer. Nah, komunikasi dalam masyarakat cyber ini berlangsung secara berbeda dibandingkan dengan interaksi di dunia fisik dengan teknologi sebagai alat utama yang mendukung pertukaran informasi dan tidak terlepas dari evolusi teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat cyber. Yang pertama, mengenai hubungan yang tak terbatas. Nah, internet sendiri itu dapat menghapus hambatan geografis dan juga temporal yang memfasilitasi pembentukan komunitas sosial yang inklusif dan juga terdiverifikasi. Yang kedua, identitas maya. Nah, dalam dunia cyber, identitas seseorang terkonstruksi dari jejak digitalnya, profil di media sosial, konten yang diunggah, serta interaksi online berkontribusi besar dalam membentuk identitas maya. Yang ketiga, dari komunikasi virtual. Nah, interaksi antar individu dalam masyarakat cyber dilakukan melalui platform-platform digital yang memungkinkan pertukaran pikiran dan kerjasama tanpa terikat waktu. Yang keempat, yaitu dampak terhadap realitas. Nah, kehadiran dan identitas seseorang di ruang virtual memiliki efek nyata terhadap tingkah laku dan relasi sosial di kehidupan sehari-hari, yang memberikan bentuk baru pada cara kita berinteraksi. Pembahasan selanjutnya mengenai lenyapnya batas sosial dalam masyarakat cyber. Yang pertama, mengenai pengaburan batas sosial tradisional. Masyarakat cyber yang berinteraksi melalui dunia maya telah mengaburkan batas-batas sosial tradisional seperti kelas sosial, geografis, dan budaya. Yang kedua, mengenai dampak hilangnya batas sosial. Hilangnya batas sosial dalam masyarakat cyber memiliki dampak signifikan terhadap interaksi dan struktur sosial. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.